sebelumnya di sini Ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu. Coba hari ini siapa yang tidak hadir? Cantika. Kenapa Cantika? Terus siapa lagi? Rizky. Kenapa Rizky? Sakit. Terus siapa lagi? Dua orang. Oke, karena yang 2 orang tadi tidak hadir dikarenakan sakit, kita doakan ya semoga teman-temannya cepat sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa lagi bersama kita di sini ya. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembelajaran, di sini kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Oke, hafal di sini semuanya? Oke, boleh berdiri ya semuanya. Sikapnya harus sikap sempurna, sikap tegak, karena kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke, siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar. Ya, oke, boleh duduk kembali. Nah, coba di sini ada yang tahu kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu? Ada yang tahu nggak? Untuk apa? Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia ya. Nah, sekarang coba ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Apa? IPA. Tentang apa? Fotosintesis. Nah, seperti yang Ibu katakan di pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran materi IPA di materi fotosintesis ya. Kita akan sama-sama melaksanakan praktik secara langsung terkait dengan proses fotosintesis. Oke, tapi sebelum itu di sini Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan memahami peran penting masing-masing faktor dalam proses fotosintesis. Yang kedua, sehingga tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa yang kalian lakukan jika kalian merasa lapar? Apa? Makan. Terus, bagaimana tumbuhan mencari makanan? Ada yang tahu nggak gimana? Kan kalau manusia atau hewan kalau lapar tinggal mencari makanannya. Kalau tumbuhan
di daun. Nah, di sini ada karbon dioksida yang masuk ke dalam daun. Karbon dioksida ini dari mana? Coba kalau manusia kan menghirup oksigen dan mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Nah, jadi karbon dioksida ini diperoleh dari hasil bernapasnya manusia. Nah, kemudian diserap oleh si daun ini, daun-daun di sini. Nah, masuknya melalui apa? Kenapa bisa masuk ke dalam daun? Nah, dalam daun itu ada yang namanya stomata atau mulut daun. Nah, ternyata dalam daun juga ada mulutnya daun juga. Cuman kita tidak mengetahui dan tidak terlihat secara jelas oleh mata kita, tapi ternyata daun itu memiliki mulut. Nah, jadi si karbon dioksida ini masuk ke dalam daun. Kemudian daun ini menerima cahaya matahari sehingga dapat terjadinya proses fotosintesis. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, jika kalian sudah mengetahui terkait dengan proses fotosintesisnya, di sini kita akan belajar secara berkelompok ya. Di sini Ibu bagi terlebih dahulu kelompoknya. Nah, coba waktu pertemuan kemarin Ibu sudah menugaskan kepada kalian untuk membawa alat dan bahannya. Apakah sudah dibawa? Coba boleh ditunjukkan mana? Ya, satu kelompok, satu alat dan juga bahan. Coba sebutkan apa saja alat dan bahannya yang kalian bawa? Daun segar ya, harus daun yang masih hijau, daun segar. Terus apa lagi? Cup plastik, dan juga nanti ada satu lagi air ya, yang tentunya menjadi bahan yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Oke, tapi sebelum itu di sini Ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Fotosintesis. Jadi bisa kalian baca dan pahami lagi ya untuk proses fotosintesis di langkah yang kedua. Kemudian lihat di bawahnya. Agar lebih jelas, mari kita melakukan percobaan mengamati proses fotosintesis. Siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Nah, di sini ada 3 bahan. Yang pertama daun segar, kemudian cup plastik dan juga air ya. Nah, udah disiapkan. Nah, selanjutnya buka lagi di langkah yang ketiga. Di situ ada langkah-langkah untuk melakukan percobaannya. Oke, sekarang kita mulai melakukan praktiknya ya. Coba ambil daun segar yang masih hijau ya. Langkah yang kedua, letakkan daun tersebut di dalam cup yang berisi air. Pastikan daun tidak tenggelam sepenuhnya atau sebagian daun itu menyentuh permukaan air. Nah, jadi diisi air terlebih
Iya, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok berapa? Iya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, boleh ditutup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, itu ya tadi seperti yang kalian diskusikan bahwa ketika kalian melakukan percobaan antara daun yang disimpan di dalam ruangan dan juga yang di luar ruangan itu ada perbedaannya. Kalau yang di luar ruangan yang terkena sinar matahari langsung itu ada tadi apa? Gelembung-gelembungnya. Nah, itulah yang dinamakan proses fotosintesis. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Proses fotosintesis itu apa? Tadi pembuatan makanannya sendiri oleh tumbuhan. Nah, itu ya. Terus di sini ada lembar evaluasi yang harus kalian isi masing